apalagi hari ini kita ibu-ibu beli belanja online, itu kan tidak ini barang, ini uang. Biasanya ini uang dulu, nanti sekian hari baru sampai barang. Ibu cuma ditunjukkan ini dia. Ibu beli. Nah, yang sampai ke kita itu persis enggak dengan apa yang kita bayangkan? Harusnya, wajibnya persis. Transaksi apapun itu tidak ada penipuan sedikit pun unsurnya dan tidak ada penzaliman. Itu syarat. Kalau enggak, maka dia bisa tidak sah. Secara hukum asal mestinya tidak boleh jual beli salam ini. Tapi akhirnya dimudahkan, diringankan jual beli salam ini berdasar. Dan saya pesan 6 kilo lah bang, mau ngasih tetangga-tetangga sekalian. Rap saruknya dari bawah, hitam-hitam barang. Itu seharusnya kita boleh balik ke situ minta ganti. Tak cocok dengan pajangan abang, balik duit saya. Kalaupun dia tak mau, ataupun kita pun tak mau karena malas lagi membalikkan ke situ, dah dia nanggung dosa. Ada juga khiyar aib. Khiyar aib itu mungkin kita di saat membeli itu kita tak mendapatkan cacat dalam barang itu, tapi bisa jadi sampai di rumah baru kita otak-atik baru kita ketemui ternyata ada cacat di dalam barang dan kita boleh mengembalikannya. Intinya menghindari orang dari merasa terzalimi dalam transaksi jual beli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa gfir lana zunubana. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pelajaran kita tentang fikih muamalah. Kita sudah membahas beberapa hal pokok di dalam fikih muamalah. Kita sudah membahas tentang jual beli, kita sudah membahas tentang riba, dan kita sudah mulai masuk di dalam bentuk-bentuk jual beli. Pada pertemuan sebelum ini, bentuk jual beli yang kita bahas adalah jual beli khiyar, ya. Ada sistem khiyar dalam jual beli. Apa yang dimaksud dengan sistem khiyar dalam jual beli? Bahwa dalam jual beli itu ada hak memilih melanjutkan atau tidak melanjutkannya. Ada disebut dengan khiyar majlis, ya, ada juga disebut dengan khiyar syarat dan lain-lain. Intinya dalam jual beli itu jangan sampai ada orang merasa terzalimi sehingga nanti dia mungkin setelah dia mengokekan barang yang akan dia beli,
itu masih ada kemungkinan dia untuk mengembalikannya jika dia masih berada di tempat itu. Itu disebut dengan khiyar majlis. Nah, dan ada juga khiyar syarat, bahwa nanti jual beli itu terlaksana jika seandainya dalam waktu tertentu dia tidak membatalkan si pembeli. Misalkan sehari dia bawa barang itu pulang, lalu dia tertarik lanjut jual beli. Tapi kalau seandainya dia ternyata barang itu tidak jadi dia beli, itu namanya khiyar syarat. Ada juga khiyar aib. Khiyar aib itu mungkin kita di saat membeli itu kita tak mendapatkan cacat dalam barang itu, tapi bisa jadi sampai di rumah baru kita otak-atik baru kita ketemui ternyata ada cacat di dalam barang dan kita boleh mengembalikannya. Intinya menghindari orang dari merasa terzalimi dalam transaksi jual beli itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis jual beli berikutnya, yaitu bai'us salam, jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Banyak orang salah paham, dipikirnya jabat tangan itu jual beli. Maksudnya bukan itu. Nah, kalau kita terjemahkan secara bahasa kan salam itu menyerahkan. Jadi jual salam itu secara bahasa adalah al-isti'jal wa taqdim. Jadi yang disebut dengan salam itu secara bahasa adalah mendahulukan. Yang dimaksud adalah mendahulukan pembayarannya sebelum barangnya ada. Sebenarnya secara hukum asal itu tidak boleh. Karena syarat dalam jual beli itu adalah ada barang, ada uang. Di saat dia menjual barangnya itu mesti ada. Itu hukum asal. Nah, tapi jual beli salam ini adalah jual beli yang masuk dalam kategori pengecualian. Artinya yang tadi mestinya dilarang akhirnya dibolehkan untuk memudahkan. Tadi hukum asal kata dalam sebuah hadis disebutkan la tabi ma laisa indaka syai'. Jangan engkau menjual barang yang tidak ada pada dirimu. Maka kita tak bisa menjual barang yang belum kita kuasai. Kita punya tambak udang, tapi tambak udang itu belum sepenuhnya dalam kuasa kita. Atau kita ada burung di tanah kita itu, tapi burung itu belum kita tangkap. Nah, kita jual, itu tidak sah itu. Atau kita nelayan ya, walaupun kita ya biasanya tak pernah tak dapat ikan. Lalu kita bilang nanti ikan yang ada di situ saya jual sama kamu. Ini duitnya 2 kilo sini. Cuman kan belum tentu pasti dia dapat ikan atau tidak hari itu. Nah, itu namanya menjual barang yang belum dia miliki. Jadi ada syarat-syarat jual beli. Di antaranya menjual barang milik orang lain itu juga haram hukumnya. Apalagi itu kan bukan hak dia. Yang belum jadi dalam kuasa dia tak boleh dijual beli. Nah, yang juga dalam milik orang lain tak boleh dijual beli. Nah, itu hukum asalnya. Salam kalau bahasa kitanya jual beli pesanan. Biasanya pemesanan ini gimana teknisnya? Jual beli pemesanan ini teknisnya adalah kita kasih uang sekarang untuk membeli barang yang kita pesan. Cuma nanti barang itu diserahkan kepada kita. Nanti kalau barang itu ada, sudah jadi barangnya. Itu yang disebut dengan jual beli salam itu. Sebenarnya jual beli jenis seperti ini di hukum asal itu tidak boleh. Nah, tapi dikasih pengecualian dengan syarat-syarat yang ketat. Apalagi hari ini kita ibu-ibu beli belanja online, itu kan tidak ini barang, ini uang. Biasanya ini uang dulu, nanti sekian hari baru sampai barang. Ibu cuma ditunjukkan ini dia.
gambarnya, warnanya. Tapi apakah pasti sampai sesuai dengan keinginan? Atau ada kemungkinan yang sampai itu tidak sesuai dengan keinginan? Besar ada kemungkinan yang sampai itu ternyata tidak sesuai keinginan. Bisa jadi buram warna kameranya sehingga warnanya berbeda. Mungkin ibu tak bisa lihat detail jahitannya, ternyata jahitannya jarang-jarang, seperti barang-barang yang murahan begitu ya. Apalagi tebal tipisnya kan ibu tak bisa pegang. Apalagi contohnya kayak ibu beli baju misalkan. Ukurannya tak pasti, cuman dia tuliskan di situ ukuran bidang dada sekian, ukuran bidang bahu sekian. Artinya yang bisa dilakukan hanya mereka mencatat, menampilkan spesifikasi dalam bentuk tulisan. Misal baju, ibu mau beli baju raya anak. Di situ dia cuma bisa nulis, di gambarnya ditulis warna ini, ukurannya ini, tingginya sekian, lebar dada sekian, ukuran perut sekian, segala macam. Lalu ibu tengok anak ibu, wah ini cocok ini, ibu beli. Nah, yang sampai ke kita itu persis tidak dengan apa yang kita bayangkan. Harusnya, wajibnya persis. Kalau tak persis dengan seperti apa yang dituliskan, bukan seperti apa yang ibu inginkan ya, seperti apa yang dituliskan, karena yang disepakati itu apa yang dituliskan. Saya tidak tahu ibu-ibu di sini suka beli online atau tidak, jadi ngerti atau tidak sistem kerja online itu. Saya rasa zaman sekarang tak ada orang yang tidak jual beli online ya. Beli baju raya biasanya lebih murah kalau beli online kata orang sekarang. Akhirnya pasar hampir tutup gara-gara itu. Kalau harusnya wajibnya sesuai. Kalau tak sesuai nanti ada konsekuensinya. Kalau tak sesuai, ibu boleh pulangkan barang itu. Mestinya begitu. Nah, mestinya perjanjiannya kalau barang tak sesuai dengan apa yang tercantum dituliskan, itu mestinya bisa dipulangkan. Itu baru tidak ada unsur kezaliman dalam jual beli. Karena intinya dalam jual beli itu tidak ada tipuan, tidak ada kezaliman. Transaksi apapun itu tidak ada penipuan sedikit pun unsurnya dan tidak ada penzaliman. Itu syarat. Kalau tidak, maka dia bisa tidak sah. Nah, baik. Jadi tadi seperti di awal saya katakan, secara hukum asal mestinya tidak boleh jual beli salam ini. Tapi akhirnya dimudahkan, diringankan jual beli salam ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Ayat ini membolehkan menghutang. Jadi kata Allah, apabila kalian saling menghutang maka tulislah. Jadi ayat ini membolehkan untuk menunda pembayaran. Nah, kalau pembayaran boleh ditunda, maka barang pun dianggap boleh untuk ditunda. Sehingga dibolehkanlah dalam bentuk pengecualian jual beli salam. Afdalnya supaya jangan ada terjadi unsur penipuan, hindari jual beli salam. Jual beli salam tadi artinya adalah jual beli pemesanan. Tapi zaman sekarang tidak bisa begitu. Orang sekarang susah kalau tidak memesan barang. Kita misalkan mau beli kamera deh, handphone, tapi handphone yang limitnya. Kalau unlimit mungkin ada terus barangnya. Kita pengen barang yang limit. Kalau barangnya limit, tak mau pesan hari ini, sebulan ke depan baru dia ada barangnya. Bapak beli mobil kan, beli mobil, tapi pengen warnanya warna yang bapak sukai misalkan. Barang tidak ada di Pekanbaru. Ya tentu nanti dipesan dulu, kadang 6 bulan. Inden dia 6 bulan baru nanti dia barang itu. Seharusnya kan normalnya di situ ada duit, di situ ada barang. Mengapa harus begitu? Karena jangan sampai ada peluang terjadi kezaliman atau penipuan. Nah, sekarang pengecualian.
Kalau dilakukan juga jual beli salam ini, Rasulullah memberikan semacam peraturan yang sangat ketat sekali. Tidak bisa sembarang, peraturannya sangat ketat kalau mau dilakukan juga jual beli salam ini. Pemesanan tadi, ibu yang online misalkan, atau ibu dengan teman ibu, "Kak, aku beli apa kak? Buatkanlah bolu kue raya. Oh, ini duitnya." Kalau ibu dulu kan duitnya, membayarnya, barang belum ada, itu namanya pemesanan. Tapi kalau ibu bilang, "Kak, duitnya nanti ya," itu kan aman begitu tuh. Begitu ada barang, baru ibu bayar. Tapi ada sebagian tidak mau begitu. Minimal bayar separuh dulu lah modal saya, berarti kan udah dibayar sebagian. Nah, misalkan kue raya kan biasa nih, ibu kan mau raya pesan kue. "Kak, pesan kue kak ya, berapa? Yang ini sekilo sekian, ini sekilo sekian, ini sekilo sekian. Saya pesan 20 kilo. Oh, banyak ini kak, saya tidak ada modal saya. Jadi kasih dulu. Sebenarnya jual beli belum terjadi. Nah, kecuali ibu mengupah orang buat kue, itu lain cerita. "Kak, buat kue saya kasih duit ya." Itu ngupah namanya. Kalau ibu ngupah orang, tentu modal ibu, jangan modal orang itu. Kita cuma ngasih dia gaji nanti. 1 kilo kau buatkan aku kue, aku kasih kamu duit 5.000 ya. Oh enggak, janganlah, itu kan berat itu, goreng-goreng. Aku kasih kamu 50.000 ya. Cuman kalau begitu modelnya kan ibu harus kasih modal ya. Ini modalnya, kau beli tepung, beli telur segala macam. Nah, itu enggak ada masalah begitu tuh. Itu clear masalahnya. Tapi kalau kakak bilang, mungkin dia punya kedai, aku pesan ya, kan tidak ngupah namanya, membeli. Kapan terjadi sebenarnya beli itu? Ketika barang ada. Ya, jadi duit yang ibu kasih di awal itu, ya, kalau tak jadi, ibu boleh ambil balik duitnya. Gak ada istilahnya kalau apa namanya, "Kak, kalau barangnya ternyata tidak ada, duit nggak bisa dibalikkan." Ya nggak bisa. Terjadi unsur penipuan di situ. Masa pula barang tidak ada, duit angus gitu. Yang ada, bahkan barang ada tak sesuai dengan pemesanan, itu duit bisa diminta balik. Kita baca hadis Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, nazalat fis salami, ayat tadi yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kata Ibnu Abbas, ahli tafsir di kalangan sahabat, orang yang paling utama dalam menafsirkan ayat, mengatakan ayat ini turun dalam transaksi salam. Jadi orang Arab dulu sudah mulai itu transaksi salam tadi, pemesanan, ya biasalah itu. Wa khabarus sahihaini, dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dikata Rasulullah mengatakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem salam, ada syarat ketentuan. Fal yuslif, maka lakukanlah jual beli salam itu fi kailin ma'lumin, dengan takaran yang betul-betul dimaklumi. Dimaklumi itu apa bahasa kitanya? Ya, kalau asal katanya diketahui, maksudnya transparan, jelas. Jadi kalau ibu mesan kue tadi, syarat pertamanya deal, duduk dulu. Takarannya berapa ibu mau? Takaran itu maksudnya ya berapa banyak. Ibu mau jenis tepung apa? Normalnya orang pakai apa, kan begitu. Jangan nanti orang buat kerupuk bawang tapi pakai tepung kanji gitu. Tapi kan jelas dia, ini tepungnya apa. Ibu pengen kualitas bagaimana? Mau asin atau mau pedas? Ya kan begitu. Kan namanya kue kan banyak apanya itu, macam-macamnya, rasanya, ukurannya, jenis bahannya.
jenis bahan mempengaruhi harga, kan begitu. Nanti tentu saja tepung itu ada kualitasnya A, B, C, D, tingkat 1, level 1, level 2, level 3. Pedas pun ada juga levelnya, level 1, level 2, level 3 begitu ya. Kita kalau beli mie, telepon tukang mie, "Bang, tolong beli bang, tapi harus pedas level 5." Rupanya diantarkannya mie tak bercabai. Nah, kan kecewa kita, merasa tersolimi gitu. Itu tidak boleh. Kalau yang level 5 ya level 5 kasih gitu. Nah, kalau datang yang tak bercabai, ya orang yang membeli tadi, memesan tadi, mau dia lanjutkan mau tidak itu hak dia. Enggak boleh ngamuk-ngamuk yang tukang jual itu, memang kesalahan dia. Nah, begitu hukumnya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan jual beli salam ini, maka lakukanlah, maka transparanlah, harus duduk dia, deal dia tentang takarannya. Wa waznin ma'lumin, dan timbangannya juga mesti pas. Berapa pesanan kakak? 1 kilo, ini duitnya. Sampai ditimbang rumah rupanya sampai. Orang sekarang kan menipu dalam jual beli. Padahal Allah dah bilang wailul lil mutaffifin. Itu udah ada ayat khusus mencela, melaknat orang-orang yang menipu dalam sukatan timbangan. Timbangan itu bisa dipermainkan, bisa disetting-setting timbangnya itu. Jadi orang-orang yang suka otak-atik timbangan itu dikutuk oleh Allah secara khusus. Di zaman Rasulullah itu Umar bin Khattab pakai 1 orang petugas di pasar memeriksa tepung-tepung yang ada di pasar itu. Kalau di atasnya kering, jangan-jangan di tengah-tengah basah, jadi berat dia. Jadi tepung itu dimasukkan tangan ke dalam untuk memeriksanya. Dulu kan mungkin tak canggih betul alatnya, jadi pakai alat manual aja. Masukkan tangan, rupanya di tengah-tengah basah. Nah, berarti orang sekarang lah kita beli duku yang kita tengok berkilat-kilat duku itu. Kok sampai ke rumah banyak yang hitam-hitam gitu. Karena lapis luarnya dipercantik-cantik sama dia, yang bagus-bagusnya letakkan di atas. Ketika menyukatnya dari bawah bukan dari atas. Sampai ke rumah hitam barang itu zalim. Kalau kita ingin jujur, baurkan semuanya atau dipisahkan yang bagus dengan tak bagus. Jangan menipu. Menipu gimana? Nampaknya bagus, rupanya yang cuma yang bagus tuh untuk sebagai kan itu alat contoh barang itu. Sama kita beli handphone. Pergi kita ke toko handphone, kita lihat kan barang yang dipajang di luar. Kita tengok, wah ini cantik ini. Saya mau kayak gini. Warnanya persis seperti ini. Oke kak ya, kita buka box sini kak ya. Oh ya, buka silakan. Kalau udah buka berarti jadi ya. Dia buka warnanya beda. Kan tak cocok. Kita boleh, oh enggak jadi kak, orang enggak sesuai dengan kemauan saya. Karena barang yang dipajang itu adalah contoh barang yang seperti itu mau dibeli. Duku tadi, maaf bapak yang jual, mungkin ada yang jual duku ya, maaf. Duku tadi, kan yang nampak kita tuh contoh barang. Oh bagus kak, bang duku-duku abang nih. Ya inilah, alhamdulillah duku ini baru dipetik dari pohonnya. Yang kau tengok nih, inilah dia. Rupanya itu cuma lapis atas. Dan saya pesan 6 kilo lah bang. Oh, mau ngasih tetangga-tetangga sekalian. Rap saruknya dari bawah. Hitam-hitam barang. Nah, itu seharusnya kita boleh balik ke situ minta ganti. Tak cocok dengan pajangan abang, balik duit saya. Kalaupun dia tak mau, ataupun kita pun tak mau, karena malas lagi membalikkan ke situ, dah dia nanggung dosa. Karena bagi kita sah saja jual beli kita, bagi dia tak sah jual beli dia karena dia menipu. Begitu dia. Nah, jadi kalau balik ke kaji kita jual beli salam tadi, maka kata Rasulullah bilang, kalau kalian jual beli salam, takarannya harus disepakati dan ukurannya, timbangannya mesti disepakati. Nah, misalkan kita beli online apa nih?
Atau bapak beginilah ya, misalkan bapak punya teman pengusaha beras di Payakumbuh misalkan, atau di Solo. Bapak mau beli beras Solo, kan bapak tahu kualitas beras Solo. Nah, bang, saya pesan beras Solo ya, yang Solo ya, jangan yang selain Solo. Jangan babang beli pula beras Pekanbaru. Solo, oke, jelas. Berarti yang kategori apa yang kita inginkan? Berapa banyak? Tolong setiap karung 10 kilo. Jelas dia. Kualitasnya Solo, timbangannya 10 kilo per karung. Saya pesan 2000 karung. Itu harus detail ya. Kan itu pesan itu. Pemesanan. Kata orang tadi, saya ini banyak nih pesanan bapak nih, saya butuh uang, nah saya bayar. Nah, kan barang belum ada, tentu dia mempackingnya lagi, apa istilahnya kalau orang beras itu ya, membungkusnya lagi segala macam. Rupanya sampai Pekanbaru, bapak jualan, protes semua masyarakat. Kenapa? Cupanya ibu-ibu ini di rumah punya timbangan semuanya. Ibu ini setiap kali beli beras ditimbangnya lagi di rumah, enggak sampai 10 kilo. 9 kilo 8 on rupanya. Kan enggak terasa bagi kita. Oh, tak mungkin kan satu-satu kita timbang itu. Tak mungkin pula 200 karung kita angkat satu-satu. Kapan selesainya masalah itu? Cuman ternyata yang seperti itu kita layak mengkomplain, minta balikkan kepada pemasok barang tadi. Nah, jadi kan sekarang memang tidak begitu, tapi kalau mau ya, sebelum bapak kasih ke ibu itu 10 kilo, itu bapak timbang dulu. Opas 10 kilo. Yang tak sampai 10 kilo balikkan ke pemasok tadi. Enggak jujur kau jadi orang. Jujur kau jadi orang, tak pernah aku beli sama kau lagi pemesan. Beri dia pelajaran supaya dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ila ajalim ma'lum, selain takaran timbangan, waktu juga mesti disepakati. Nah, itu dia 3 tadi. Takaran ini kualitasnya, setebal apa baju itu kainnya, jahitannya mau jahitan ukuran berapa. Kalau dibeli sarung benang berapa, mau benang 1000, mau benang 3000, mau benang 5000, kan banyak macam-macam benangnya itu. Mau jenis seperti apa, kan banyak, setiap barang itu ada original kah, mau KW1 kah, mau KW2, mau KW3, kan biasanya kan ada kategori-kategorinya. Orang di pasar itu banyak yang berbohong, kata dia ini original, ini yang KW berapa enggak tahu. Gampang aja dia yang bilang original. Nah, 3 yang mesti dipastikan: takaran, timbangan, dan waktu. Saya beli pesan barang ini, kue raya, kualitasnya tepung ini, dan juga timbangannya sekian kilo, dan saya mau persis pas 1 hari sebelum raya itu udah sampai di rumah saya. Jangan kakak antar dia puasa ke-20, kata dia. Kenapa kak? Habis dimakan melaki saya nanti. Nggak ada di saya raya nanti gara-gara itu kan. Nah, jadi ada takaran, ada timbangan, ada waktu yang mesti disepakati. Barulah 3 ini yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW agar jual beli salam itu terjadi. Kalau tidak, itu tidak bisa terjadi. Maka dalam jual beli salam itu setidaknya ada 5 hal yang mesti terpenuhi. Pertama, orang yang memesan namanya muslim. Tapi muslim di sini bukan artinya orang Islam ya. Muslim di sini artinya orang yang memesan. Muslamun ilaihi, orang yang kepada dialah dipesan barang itu. Muslamun fihi, barang yang dipesan. Ra'su malin, modal bisa jadi nanti uang muka segala macam jenisnya. Yang kelima, sirat. Sirat itu adalah lafaz akad. Jadi 5 tadi.
Orang ini rukun ini. Orang yang memesan, orang yang kepada dialah dipesan barang itu, barang yang dipesan, lalu kemudian modal, duit. Kalau dia cuma bilang nanti aku beli ya, itu nak jual beli salam namanya. Jual beli salam itu kita dahulukan modal. Kita dahulukan modalnya, itu baru jual beli salam namanya. Artinya uang kita kan udah keluar tuh. Kalau uang kita belum keluar, nanti ada ikan lele nggak di kedai kak? Insya Allah ada nih. Tadi laki saya pergi ke pasar cari apa? Di mana biasanya kita ke pasar pagi cari ikan. Nampaknya biasanya lele ada. Yalah, nanti aku ke sana beli. Itu bukan namanya jual beli salam. Nah, kak, aku mau beli ikan kak. Ya, ini duitnya. Barangnya belum ada kak. Ya kakak carikan lah ya. Jam berapa? Nantilah. Ya jam 10 saya ke kedai kakak ya. Nah, itu jual beli salam. Barang belum ada, duit udah dikasih. Begitu kurang lebih. Nah 5 tadi. Maka yang terakhir adalah sigot tadi. Sigot tadi itu apa? Sigot itu lafaz akadnya. Lafaz akad tadi harus ada kata-kata salamnya. Tak mesti kata salam, minimal kita bilang harus ada kata aku mesan. Nah, apapun kalimatnya asalkan dipahami. Disinilah sebagian orang tidak menyukai transaksi online itu. Karena transaksi online itu kan tidak ada akad di situ. Cuman dianggaplah, asalkan udah kita klik, kita setujui, dianggaplah itu akadnya. Sebenarnya kan dalam Islam kan agak detail, apalagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu, saya jual ya air ini merek Baitul Habib ini 3.000. Lalu saya bilang saya pembeli, saya beli. Itu harus begitu sebenarnya. Nah, kalau kita ke mall beli baju kan tidak ada kalimat-kalimat. Tak mungkin pula kita bilang, takkan mau orang yang jaga kasir itu kami jual, saya mewakili mall SKA Matahari menjual baju koko dengan harga 300.000. Jadi sebenarnya orang sekarang transaksi itu banyak melewatkan akad ini. Padahal akad itu penting dalam Islam. Nah, jadi jual beli online itu tidak bisa kita berakad. Tapi akad itu tidak mesti terucap, tertulis pun biasanya bisa. Karena biasanya jual beli online itu kalau kita klik segala macam, kan biasanya kan dikasih nomor untuk dihubungi orang yang ada nomor kontak orang yang tokonya atau adminnya. Ya kita bilang saya pengen beli ini segala macam. Nanti di ujung bisa aja dilakukan akad begitu ya. Nah, itu kategori jual beli, itu kisah apa namanya? Gambaran jual beli salam. Jadi gambaran umumnya begini. Beli mobil tadi, pemesanan mobil, pergilah ke Toyota. Pergi ke Toyota pengen beli Fortuner yang seri terbaru. Tapi ada di situ tapi warnanya enggak cocok dengan kemauan kita. Harganya 600 juta. Kita mau warnanya warna putih, yang ada itu hitam. Lalu kata orang dealer itu, Pak, barang tidak ada, ini harus dipesan. Berapa lama? 6 bulan. Ya udahlah, kalau Bapak jadi, Bapak harus bayar dulu 300 juta tanda jadi. Oh iyalah, 300 juta. Kasih. Ini namanya jual beli salam. Barang belum datang, belum ada, tapi duit udah dikasih. Apakah sudah terjadi transaksi yang tak bisa dibatalkan lagi? Memang tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau barang tak sesuai dengan kemauan, itu sepihak si pembeli boleh membatalkan. Datang warna tidak pula putih yang sesuai pesanan. Datang warna warna telur asin. Warna telur asin itu apa? Yang agak semi biru gitu. Abu-abu semi biru ya. Jadi saya tidak begini pesanan saya. Oh, tidak bisa tukar lagi Pak. Ini yang datang Bapak harus ambil ini. Itu tidak bisa.
nggak terjadi transaksi. Kalau dipaksakannya juga dia berdosa, itu yang penjual itu haram hukumnya. Kadang kita nggak punya kekuatan untuk menolak segala macam, ya udahlah kita berlapang dada, dia nanggung dosa, begitu. Padahal jual beli ini kita harus hati-hati, jangan sampai nanti kita terjerumus dalam dosa, makan haram kita. Nah, jadi jual beli itu pembayarannya, jual beli salam ini boleh pembayarannya cash pada waktunya, boleh juga pembayarannya nanti itu ditunda. Ditunda artinya sampai barangnya itu ada. Jadi pemesanan, kakak tolonglah saya beli barang ini, ya nanti saya dikasih jaminan untuk membayar misalkan, itu juga bisa, tidak masalah itu. Nah, intinya pemesanan itu dia sah kalau yang datang itu sesuai dengan pesanan. Jadi sekarang yang ribut itu yang COD itu. Ribut akhirnya di masyarakat masalah COD ini kan, bayarnya kan di tempat. Jadi karena bayarnya di tempat, ditengoknya tak sesuai dengan pesanan dia, ditolaknya. Yang merasai itu kurirnya. Jangan dimarahi kurir itu bukan dia yang jual. Kurir itu ngantar barang dari gudang ke pemesan. Yang dihamok itu jangan kurir, yang dihamok itu adalah yang menjual barang. Ya itulah resiko kalau jual beli alam gaib itu. Namanya kan alam gaib, kita tidak bisa ya ditunjukkan, tentu tidak pas betul ya. Kan misalkan dipoto lah bagian depannya. Kalau ibu-ibu ini jual beli baju, ditengoknya kerapatan menjahitannya itu berpengaruh pada kualitas. Jangan-jangan jahitannya itu sinci gitu misalkan. Tentu ditarik langsung dia jarang-jarang betul jahitannya gitu. Dan itu tak akan nampak di foto itu, tak mungkin pula di foto detail betul begitu gitu. Nah, kalau COD mestinya jual beli online itu harus ada item tambahan, bolehnya mengembalikan barang yang tak sesuai dipesan. Nah sekarang ibu misalkan buka usaha jual beli online, ibu tuliskan jual beli periuk, kekuatannya kalau dibanting tidak penyok misalkan. Nah habis itu tak akan bekarat dalam tak akan hitam walaupun dibakar api pantatnya ini dalam 20 tahun misalkan. Ya diuji cobalah, rupanya masak sehari ibu ini langsung gosong pantat kuali itu. Katanya enggak ini kan namanya kualitas, harus sama kualitas yang dipesan yang sudah dibayar tadi. Kalau tidak, maka berhak untuk dikembalikan. Ibu tadi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pemesanan tadi, ibu harus berlapang dada. Walaupun ibu sudah keluar modal untuk membuatnya tadi, rupanya tak sesuai juga dengan pesanan, ibu harus berlapang dada untuk mengembalikan uang orang yang memesan itu. Itu resiko kalau kita jual beli tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada diskusi silakan, kalau tidak ada kita sudahi. Jadi kan yang saya pahami kasusnya ada toko handphone. Ada bapak ni dia mau beli handphone. Ada koperasi, berarti ada 3 pihak kan. Nah, ini kan masalah bapak ini ke sini dengan masalah bapak ini kemari, ini lain cerita ini. Jangan disatukan ceritanya. Masalah bapak kepada toko ini membeli, masalah bapak di sini ni ngutang. Bapak butuh duit, ya kan, untuk beli handphone. Nah, bank, koperasi, saya butuh duit beli handphone, saya bayar secara kredit. Nah, tapi ternyata orang pihak koperasi ngasih utang duit berapa, 1 juta. Oke, tapi koperasi ini menambah harganya, jadi totalnya nanti 1.200.000 setelah dilunaskan. Itu riba namanya, mengutang duit. Yang betul itu gimana caranya bang? Kalau koperasi pengen kita mengkredit tanpa ada bunga, caranya begini. Koperasi itu ditanyanya kita, kau mau beli apa? Aku beli handphone. Yang mana handphonenya? Itu dibelinya handphone itu dulu sama koperasi itu.
Jadi handphone tuh barang milik koperasi. Kata koperasi, bang ini barang handphone dah punya kami. Kalau abang mau kredit, ambillah. Nah, jadi berapa? Tadi kami belinya 1 juta, cuman kami naikkan harganya. Jadi 1.200.000 dia. Boleh bayarnya berangsur? Boleh. Dah. Itu syar'i dia. Itulah yang terjadi di bank-bank syariah. Tapi kalau abang membiayai modal hutang, itu tidak boleh beda antara yang dipinjam dengan dibayar. Nah, jadi caranya begitu gitu. Cuman tadi abang masalahnya udah abang bayar kemari, udah abang beli. Jadi barang itu ya barang abang. Jadi abang butuh duit. Ya abang tunjukkan kwitansi tadi, saya butuh duit beli handphone. Saya minjam duit lah. Ya, kan minjam jadinya. Boleh, tidak masalah. Cuman pembayarannya nanti itu harus sesuai dengan berapa yang abang pinjam. Kalau abang 1 juta, cicil 1 bulan 100.000, 12 bulan, 10 bulan pas dia 10 juta. Nah, tapi kalau berlebih, nah itu jadi riba dia. Hati-hati ya. Riba itu nak tanggung-tanggung dosanya. Kata Rasulullah, riba itu dosanya banyak macamnya. Yang paling ringan seperti anak menzinahi ibunya. Itu yang paling ringan dosa daripada riba itu. Maka hati-hati, cari yang aman kalau masalah duit ini. Masa kita, jadi ulama membahas apa dosa yang paling besar. Ternyata karena Rasulullah mengatakan begitu, ada ulama mengatakan riba itu dosa yang paling besar. Kenapa? Karena yang paling ringannya seperti anak berzina seperti ibu kandungnya. Kalau kita berzina sama orang tetangga aja, kita dirajam sampai mati, apalagi sampai ibu kandung kita. Begitulah dosanya. Jadi kalau bisa hati-hati dengan riba sebisa mungkin. Dan membedakan bank syariah dengan tak syariah yaitu dia. Kalau bank yang tidak syariah itu dia pembiayaan yang nanti sifatnya hutang dibayar dengan angka yang lebih besar dengan apa yang dibiayai. Jadi kalau bank syariah teknisnya seperti tadi. Kita pengen beli perumahan, datang kita ke KPR. Nanti kita datang ke bank. Orang KPR itu harga rumah 300 juta. Saya butuh duit mau beli itu. Maka pihak bank nanti dibelinya dulu barang itu. Dilunasinya sama KPR itu. Berapa nih harganya nih? Sekian. Dilunasinya. Cuman karena dia butuh jaminan kita bayar atau enggak, pertama dimintanya slip gaji kita. Dia pengen nengok kita mampu bayar atau enggak sesuai dengan cicilan tadi. Habis itu dia minta ada jaminan misalkan KTP kita ataupun nanti surat rumah kita. Ya itu enggak masalah supaya dia jamin kita enggak lari kan begitu. Nah, jadi begitu Bang ya. Baik. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.